Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara siaram hamba ini. Demumian kita kelam ni wan acara ke Bernigayu. Kelam ni studio ni kita cuba cerita-cerita tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau sehat dan bersih. Ini menjadi tema cerakta kelam ni studio ni. Ini menjadi penting karena sebenarnya Iwan kehidupan sehari-hari baik dari sisi adat ataupun dari sisi agama ikinnya kita memang murid ni turah bersih. Karena kebersih ini kita akan menuju ke menjadi jemaah sehat. Ini menjadi dan diusahakan ini bukan hanya sekedar aktivitas keseharian tetapi menjadi perilaku. Perilaku ini mungkin lebih gip atau lebih dalam kita pahami dari sekedar kebiasaan. Mama ini saudara siaram hamba ini narasumber itu sehingga kustodi ini kelam ni si pertama sekali Pak Iwan Nurpetri. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Ngagati ke narasumber itu saya ini Pak Iwan ini sebagai pegiat kesehatan atau juga saya ini sebagai orang rumah sakit ya. Mudah-mudahan menjadi gereja rumah sakit dan juga. Kemudian si nomor 2 Pak Khairul Abidin ambil geringat Pak Khairul Abidin. Ini juga pegiat kesehatan mungkin Pak ini dari cerita-cerita kuna sebenarnya hubungan ni antara kuna hidup sehat, hidup bersih ini menjadi penting Iwan murid tu dan ini terkadang Iwan ni teori Pak Iwan gak pernah ku baca sebenarnya di antara penyebab jemaah singkat umuri disebabkan karena kehidupan ni arah kampung kemudian kampung saluran gera bersih kemudian arah sanitasi dan seterusnya ini menunjukkan virus. Sehingga ketika virusannya singkat umur jemaah ke betaga mungkin masyarakat zamana gera rasil goya. Bahmi Pak Wian ini ke kitengon arti ke ini ke urusan kesehatan ini. Kuna kira-kira ketika kita berbicara perilaku hidup sehat dan bersih ini juga Pak Iwan menggambarnya secara umum. Secara umum, Brigit. Secara umum ada teori sebenarnya. Jadi derajat kesehatan masyarakat ya, ada teori Bloom. Jadi teori Bloom ini menyatakan bahwa derajat kesehatan manusia yang paling mempengaruhi lingkungan. Betul sih jelas Bang Jamur sini. Sanitasi, lingkungan kehidupan. Jadi lingkungan ada lingkungan fisik, ada lingkungan non fisik. Nah, jadi ke lingkungan fisik kita ngon idirut, kuna idirut sampah, kemudian air, kualitas air. Ini lah gue kualitas udara, lingkungan gitu. Kemudian yang paling dominan kita persentase mungkin sekitar sawah 40% lah kira-kira lah. Kemudian derajat kesehatan manusia yang kedua yang paling mempengaruhi perilaku. Jadi guna perilaku hidup bersih dan sehat cara kita dalam memahami, melakukan tata laku kehidupan, yang sehat kuno. Sebenarnya pemahaman tentang perilaku kehidupan bersih sehat yang dimulai dari mindset bahwa sehat itu turah dimulai dari diri sendiri. Ya. Jadi sehat itu harus dimulai dari saya. Cuma hari jemalen. Karena mindset sehat itu dimulai dari saya, maka akan berpengaruh terhadap pola pikir, berpengaruh terhadap cerak, berpengaruh terhadap tindakan, bagaimana mempengaruhinya. Jadi mulai dari diri ke diri, kemudian baru keluarga, kemudian baru di lingkungan masyarakat. Kemudian si ketiga, derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan prasarana kesehatan, pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kuno. Terhadap derajat kesehatan masyarakat. Menurut teori Bloom. Kemudian si terakhir, dipengaruhi oleh keturunan, faktor genetik. Ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Nah, tapi yang paling penting saat ini di tengah-tengah isu-isu kesehatan dunia, pandemi. Ya. Kesehatan global. Perilaku hidup sehat atau PHBS menjadi sangat strategis, sangat penting. Karena semua BWN dimulai dari pola perilaku.
Jadi memang menurutku secara teori lagu ya. Bami ku Pak Hairul Abidin ini kan ada beberapa standar ini ga. Arti ke kita ngon mungkin lebih dasar Pak Hairul Abidin ga. Menengon ku perilaku di masyarakat. Mungkin masyarakat secara umum kita ngon apakah standar-standar kekiniwannya, apakah diri terbiasa dengan bersih dan sehat kita ga, apakah lingkungan ini dan seterusnya kira-kira ada gambaran si memang mencapai harapan itu mencapai ke standar wayakuna Pak Hairul Abidin. Berjen Pak, untuk menindaklanjuti perilaku hidup bersih dan sehat ini sebenarnya mulai dari mana ya, hal-hal kecil untuk mencapai kehidupan ataupun standar yang kita harapkan. Misalnya cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya cuci tangan pakai sabun ataupun cuci tangan tanpa sabun di air mengalir harus kita lakukan sebagai umat muslim minimal 5 kali dalam sehari. Sebagai menunjukkan bahwa kita menuju sehat. Kemudian indikatornya tidak merokok di dalam ruangan misalnya. Karena merokok dalam ruangan ini akan mempengaruhi kujemalen. Bukan untuk hanya untuk diri kendiri, tapi juga kujemalen. Terutama ikewan umah berarti si merokok sudah ataupun akan mengancam kepada orang-orang yang dicintai, misalnya orang tua, anak balita, istri. Jadi merokok ini sebenarnya harus di luar rumah supaya diri kendiri yang kemudian menggunakan ataupun memanfaatkan air bersih. Lagu Pak Iwan Prince ini lingkungan air termasuk lingkungan. Jadi pemanfaatan lingkungan harus bersih dan dimasak. Jadi turah dimasak untuk mengkonsumsi. Ada beberapa hal misalnya kalau pada balita menggunakan menyusui dengan ASI adalah salah satu kegiatan-kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Ikeniri ya udah pasti harus dilakukan untuk mencapai kehidupan bersih. Untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat sini. Bami ke kita ngone ke adeli ini berarti arti hari kene Pak Hairul Abidin ke arti masalah yang kita anggap yang selama ini mungkin sepele ga. Ketika kita membasuh pumu. Ini ke deli kita buatan hanya ketika semiang lah bun. Padahal ketika kadang-kadang jemaah memangan penan ketika mayu kita ke warung disuguhkan kue kita pernah basuh pemuga hanya langsung kita makan ini ke biasa selfie kepentingan basuh Utung loh ini penan lagu ini, ini mangan lagu ini utung loh. Ini aku Pak Hairul Abidin ini kan ada perilaku ya kadang-kadang lagu cerak sini memang keadaan yang menuntut kita lagu ya. Begitu kita mayukan arung bone kopi bone penan. Arti gerara memang secara isyarat ke betaya ini kuna-kuna akan menengok ya. Sebenarnya arah warung si hari tengah melakukan mempersiapkan untuk hidup bersih dan sehat Ikei jemalen mungkin pakai wastafel ngai siap nih. Tapi warung Aceh ini si Del ini pakai teko sebagai alat untuk cuci tangan pada air yang mengalir. Sebagai muatan lokal yang harus dipertahankan. Di rumah makan. Di warung juga tim kesehatan seharusnya memberikan sosialisasi bahwa setiap akan memakan makanan harus mencuci tangan pakai sabun. Tapi sebenarnya ini Bang, terkait penan, makanan, iwarung gitu. Makanya sebenarnya kesehatannya arah sebenarnya gerali TP2M gerali. TP2M ya. Tenaga pengolah makanan minuman. Jadi sinos penan, turah ikir kesehatan mulu. Sinos ya. Jadi si umah ke, turah terdata jangan sampai maksudnya lagu ini, mengidap penyakit menular. Si paling ini kan kita ngon seni, corona ke. Corona ini, virus.
Ya. Virus ditularkan melalui droplet. Droplet percikan daripada ludah maksudnya Ya. hana penyakit hana silen yang menular yang disebabkan oleh droplet. Lene buduk, lepra, atau kusta. Juga penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan juga melalui droplet. Ike sinos penantina. Arah penyakit Arah penyakit dan gere diperiksa. Maka kemungkinan besar si mangan penan kena. Ya. Jadi sehingga wajib memang sinos penan 6 bulan segar turah kir kesehatan. Kir kesehatan dari dinas kesehatan setempat. Ya. Jadi si pemulo sinos penan, kemudian adalah si pelaku usaha tukang. Maksudnya si penjajah pengelola makanan di warung. Turah. Yang penyaji. Ya. Inilah sebenarnya standar sebelum makanannya ditos. Kemudian baru diperiksa kualitas makanan. Kualitas makanan. Mungkin dari Balai POM, mungkin pemeriksaannya. Jadi sebenarnya standar-standarnya ngarah ya sebenarnya. Mungkin si luput kita ngon ke ini nega. Si selama ini kadang-kadang kita berpikir Balai POM memeriksa makanan, tetapi luput kadang-kadang memeriksa jemaah-jemaah si menos makanan ga. Tapi ini sebenarnya perasaanku lagu segera apa anu. Enggak, sebenarnya lagu ini Bang. Di Kota Banda Aceh sebenarnya, Kota Banda Aceh seharusnya, nomor Kota Banda Aceh. BW ini seharusnya, izin usaha kin warung, mungkin warung kopi, yang berkaitan urus makanan lah. Turah arah izinnya, arah sarati. Jadi turah arah sarati memang. Jadi sehingga salah satu sarati misalnya pekerja rumah makanannya turah arah kir kesehatan. Nah kemudian memang ini si paling penting kan pengawasan nih. Betul. Pengawasan terhadap makanan si mayu ku warungnya guna. Ada kayak periksa. Salah satu indikator itu. Jadi sebenarnya gampang. Kita malah mengengon lingkungan rumah makanannya jeroh atau geruh. Gampang paling. Si paling penting kita engon ada kelalat nih. Ya. Ike warung arah lalat, pasti arah sampah. Pasti arah sampah atau arah tempat sampah segera tutup. Pasti. Jadi indikator sehat sebenarnya gitu ke lingkungan bersih atau sehat. Kemudian nyamuk, kecoa, semut, ya. Kemudian hanailan, tikus. Sebenarnya indikator ikai warung yang ngara serangga lebu. Ngara BWN. Ngara ya. Si ada trik tara BWN, si nara BWN. Pokoknya lingkungan maksudku. Pokoknya sebenarnya lingkungan. Ya. Ike lingkungannya bersih. Pokoknya gerara pasti. Ya. Contoh, ike sampah tertutup, otomatis gerara lalat. Ya. Ike saluran atau di sarana pembuangan air limbah yang air mengalir, pasti gerara nyamuk. Sebenarnya indikator ini. Jadi untuk memutus siklus. Jadi sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah salah satu upaya untuk memutus rantai sini. Karena lagu si Prin Pak Iwan sini bahwa lingkungan itu 40% mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Jadi urung perilaku yang kedua dengan perilaku putuskan mata rantai. Jadi bukan hanya cuci tangan, bukan hanya gosok gigi, bukannya termasuk makan dan minum. Menu seimbang. Menu ke tengah 4 sehat 5 sempurna. Saya ini menu seimbang. Makanya ke kesehatan sini mungkin Bapak Urum juga pernah ikut acara-acara pasti menui penan-penan si pasti buah-buahan kalau tujuannya germas istilahnya. Kemudian termasuk pembuangan hajat di jamban karena itu juga berpengaruh siklus soya sih paling terus ini. Ada tikus, lalat, cicak segala macam akan coban makanan dan akan mempengaruhi
kesehatan, terutama kesehatan yang berkaitan dengan pencernaan. Ini ada penyakit si berbasis lingkungan gerali bang, penyakit menular berbasis lingkungan. Ya. Makanya salah satu contoh demam berdarah, penyakit menular berbasis lingkungan. Kemudian si istilahnya belum bebas maksudnya. Bami, jap meluan. Bami, hamama ini saudara siaran HBWN, porami kita lanjut diskusi itu, kita sambil kesempatan ke berita komersial si melalui ini.